Shalom umat yang diberkati Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih berkati ibadah hari ini Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu. Kami bersyukur Yesus mati, disalibkan, oleh darahnya dosa kami diampuni, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kami disembuhkan. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala hormat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Saya mengucapkan Bapak Ibu Gereja Tuhan, haleluya, selamat merayakan saudaraku ibadah Jumat Agung. Saudaraku, ibadah Jumat Agung bicara ibadah bagaimana gereja Tuhan, Bapak Ibu dan saya, kita merayakan hari di mana Yesus disalibkan. Dia mati untuk menebus segala dosa umat manusia, dan oleh bilur-bilurnya kita dapat disembuhkan. Gereja Tuhan, tema khotbah hari ini, berkat di balik salib. Berkat di balik salib. Saudaraku, yang pertama gereja Tuhan, haleluya. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7, berkat yang pertama. Saudaraku, darah Yesus, saudaraku, adalah penebusan melalui darah Yesus Kristus. Engkau dan saya menerima penebusan melalui darah Yesus Kristus. Efesus 1 ayat yang ke-7. Haleluya. Efesus 1 ayat 7. Amin. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, Saudaraku gereja Tuhan, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. yaitu pengampunan dosa menurut kasih karunia-Nya. Saudaraku gereja Tuhan, melalui darah engkau dan saya menerima penebusan. Saudaraku, Alkitab berkata gereja Tuhan, dan melalui darahnya engkau dan saya gereja Tuhan menerima pembenaran. Engkau dan saya dijadikan orang benar. Sebelumnya kita adalah orang berdosa. Tetapi Roma 5:16 bahwa kasih karunia Tuhan tidak berimbang. Saudaraku, kasih karunia Tuhan tidak berimbang, saudaraku, dengan dosa dan kesalahan. Haleluya. Roma pasal 5:16. Haleluya. Roma 5 ayat 16. Amin. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Saudara gereja Tuhan, oleh karena kejatuhan Adam dan Hawa mengakibatkan penghukuman, Tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. tetapi gereja Tuhan melalui Yesus engkau dan saya menerima pembenaran. Saudara, kalau kita berkata Roma 5:19, Roma pasal 5:19, gereja Tuhan, setelah engkau dan saya ditebus, engkau dijadikan menjadi orang yang benar. Roma 5:19. Roma 5 ayat 19. Amin. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Oleh ketidaktaatan satu orang, itu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Oleh ketaatan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, semua orang menjadi benar. semua orang menjadi orang benar. Gereja Tuhan, engkau dan saya bukan lagi orang berdosa setelah engkau dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi engkau dan saya adalah ciptaan yang baru. Engkau dan saya adalah orang yang dijadikan menjadi orang benar. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Gereja Tuhan, engkau dan saya bukan lagi orang yang berdosa, tetapi engkau dan saya dijadikannya menjadi orang yang benar. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Amin. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Gereja Tuhan, Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikannya menjadi dosa karena kita, dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. supaya di dalam Yesus engkau dan saya dibenarkan oleh Allah. Gereja Tuhan, ini bukan hasil usahamu, tetapi ini adalah pekerjaan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Maka poin yang pertama, gereja Tuhan, berkat yang pertama yang kita terima melalui penyaliban Yesus adalah engkau dan saya menerima penebusan melalui darah Yesus. Sehingga engkau dan saya dijadikan menjadi orang benar. Pak Pendeta, apa keuntungan kalau saya jadi orang benar? Saudaraku, kalau engkau dan saya adalah orang benar, maka doamu didengar oleh Tuhan. Yohanes 9 ayat 31. Saudaraku, Tuhan tidak mendengarkan doa orang berdosa, tetapi Tuhan itu mendengarkan doa orang benar. Yohanes 9 ayat 31. Yohanes 9 ayat 31. Amin. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, Kita tahu Allah tidak mendengarkan doa orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh melainkan orang-orang yang saleh, dan yang melakukan kehendaknya. yang melakukan kehendaknya. Gereja Tuhan, waktu kita orang berdosa, gereja Tuhan, dosa itu menghalangi setiap permohonan, setiap permintaan. Tetapi melalui darahnya engkau dan saya ditebus, bukan lagi menjadi orang berdosa, engkau ditebus menjadi orang yang benar. Itulah sebabnya saudaraku, Mazmur 34 ayat 16-17. Mazmur 34
Tuhan mendengarkan doa orang-orang benar. Mazmur 34 ayat 16 sampai 17. Haleluya. Mazmur 34 ayat 16 sampai 17. Amin. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mata Tuhan, gereja Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dan telinga Tuhan itu tertuju kepada teriak orang yang minta tolong. Lanjutkan terus, haleluya. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Amin, lanjutkan terus. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Anda lihat, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Maka Tuhan itu mendengarkan doa atau seruan orang benar itu. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Dan Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Gereja Tuhan. Pak Pendeta, kapan saya menjadi orang benar? Engkau dan saya dijadikan menjadi orang benar pada saat engkau dan saya menerima penebusan dosa melalui darah Yesus Kristus yang menjadikan engkau dan saya menjadi ciptaan yang baru, menjadi orang yang benar. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan, berkat yang kedua, engkau dan saya menerima pembebasan dari kutuk. Galatia 3:13. Galatia 3:13, darah Yesus membebaskan Anda dan saya dari segala kutuk. Galatia 3 ayat yang ke-13. Haleluya. Amin. Galatia 3 ayat 13. Amin. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Gereja Tuhan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Alkitab mengatakan, gereja Tuhan, sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Gereja Tuhan, oleh karena dosa manusia berada di bawah kutuk. Tetapi melalui Yesus, engkau dan saya menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan. Galatia 3:29. Gereja Tuhan, engkau dan saya menjadi milik Kristus. Dan engkau dan saya disebut keturunan Abraham waktu engkau dan saya percaya kepada darahnya. Galatia 3 ayat yang ke-29. Galatia 3 ayat 29. Amin. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Dan jikalau engkau dan saya adalah milik Kristus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Bapak Ibu, engkau dan saya adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Dan berhak menerima janji Allah. Gereja Tuhan. Poin yang kedua, berkat yang kedua, engkau dan saya ditebus dari segala kutuk. Sehingga gereja Tuhan, melalui Yesus Kristus yang mati, yang kita rayakan, saudara, gereja Tuhan, dalam Paskah, dan dia bangkit dari antara orang mati, engkau dan saya tidak lagi berada di bawah kutuk, tetapi engkau dan saya berada di bawah kelimpahan kasih karunia Tuhan. Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Engkau dan saya menerima kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia, kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia melalui Yesus. Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Amin. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima. Karena dari kepenuhannya engkau dan saya telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Gereja Tuhan, kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, berkat yang ketiga, gereja Tuhan melalui darah Yesus. Melalui penyalipan Yesus di atas kayu salib, engkau dan saya menerima persekutuan kembali dengan Allah. Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19. Darah Yesus adalah akses engkau masuk kepada hadirat Allah. Sehingga gereja Tuhan, engkau dan saya melalui darahnya memiliki keberanian untuk menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Darah membawa kita, saudaraku, haleluya, mendekat kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19. Amin. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Gereja Tuhan, oleh darah Yesus, bukan oleh karena kesalehanmu. Oleh darah Yesus, engkau dan saya, saudaraku, punya keberanian untuk masuk ke tempat yang kudus. Lanjutkan terus. Karena dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Bapak Ibu, gereja Tuhan, melalui darahnya, jalan itu terbuka. Jalan yang tertutup oleh karena dosa terbuka oleh karena darah Yesus Kristus. Dengan kata lain, darah itu adalah akses engkau dan saya, saudaraku, boleh masuk ke dalam hadirat Allah. Maka Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14, saudaraku, betapa lebihnya darah Yesus yang menyucikan hati nuranimu dari segala perbuatan yang sia-sia supaya engkau dan saya dapat beribadah kepada Allah. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Amin. Betapa lebihnya darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus. Yang oleh roh yang kekal. Yang oleh roh yang kekal. Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Telah mempersembahkan dirinya kepada Allah. Sebagai persembahan yang tak bercacat. Amin. Akan menyucikan hati nurani kita. Bapak Ibu gereja Tuhan, darah Yesus menyucikan hati nurani kita. Dari
dari perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. dengan tujuan agar melalui darahnya engkau dan saya bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, darah Yesus mendamaikan kita dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Darah Yesus mendamaikan saya dengan Allah. Darah Yesus mendamaikan kita dengan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Haleluya. Korintus 5 ayat 20. Amin. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Jadi kami ini, kata Paulus, adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Paulus berkata, dalam nama Kristus aku meminta kepada kamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Gereja Tuhan, melalui darahnya, saudaraku hari ini, dalam ibadah Jumat Agung ini, engkau dan saya didamaikan dengan Allah. Sehingga gereja Tuhan, oleh karena darah Tuhanlah, engkau dan saya bukan lagi musuh Tuhan, tapi engkau dan saya disebut, dipanggil sahabat-sahabat Tuhan. Yohanes 15 ayat 14. Hari ini, saudaraku, melalui ibadah Jumat Agung, engkau dan saya bukan lagi musuh Tuhan. Engkau adalah sahabat-sahabat Allah. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 15, engkau dan saya adalah sahabat-sahabat Tuhan. Yohanes 15 14. Saya berdoa hari ini engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yohanes 15 ayat 14. Amin. Kamu adalah sahabatku Saudaraku, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Gereja Tuhan, berapa banyak saudara percaya melalui darah Yesus engkau dan saya dijadikan sahabat-sahabat Allah. Saudaraku, ada banyak keuntungan. Tidak sembarangan orang menjadi sahabat Allah. Dalam konteks perjanjian lama, saudaraku, Yakobus 2 ayat 23 mencatat, Abraham adalah sahabat Allah. Itulah sebabnya Allah mempercayakan banyak hal kepada Abraham. Dan bahkan Abraham disebut bapaknya orang percaya, karena Abraham disebut adalah sahabat Allah. Yakobus 2 ayat 23. Haleluya. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-23 menjelaskan Abraham adalah sahabat Tuhan. Yakobus 2 ayat 23. Amin. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan. Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Gereja Tuhan, Abraham disebut sahabat Allah oleh karena Abraham percaya sama. Waktu engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus menjadikan kau dan saya menjadi sahabat-sahabatnya. Berkat yang ketiga, berkat yang keempat, saudaraku, berkat yang keempat, engkau dan saya menerima kesembuhan melalui darahnya. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Kesembuhan ilahi adalah milik engkau dan saya yang percaya kepada Yesus. Gereja Tuhan, maka akui tubuh dan darahnya, maka itu adalah rahasia engkau dan saya menerima kesembuhan yang datang dari Tuhan. Yesaya 53 4 dan 5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Amin. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, penyakit Anda dan saya yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia tertikam oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. ditimpakan kepadanya. Amin. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara lihat kebenaran ini. Oleh bilur-bilur Tuhan, oleh darahnya, engkau dan saya disembuhkan. Saudaraku gereja Tuhan, saya ingat waktu saudaraku masih anak sekolah minggu, kemudian bertumbuh anak remaja. Saudara gereja Tuhan, yang saya pahami adalah bahwa bicara darah adalah bicara tentang penebusan dosa. Itu betul, itu sangat benar. Tetapi jangan lupa, Alkitab bernubuat, saudaraku Nabi Yesaya bernubuat bahwa oleh bilur-bilurnya engkau dan saya menerima kesembuhan. Maka saudaraku, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Gereja Tuhan, engkau dan saya harus mengakui tubuh dan darah Tuhan. Karena itu adalah rahasia engkau dan saya disembuhkan oleh Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 30. 1
1 Korintus 11 ayat 23. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, amin, yaitu bahwa Tuhan Yesus bahwa Tuhan pada Yesus, malam waktu dia diserahkan mengambil roti, ia mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Tuhan Yesus memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru amin, yang dimeteraikan oleh darahku. amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Mari gereja Tuhan perbuat itu setiap kali kamu meminumnya. menjadi peringatan akan aku. Lanjutkan terus haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, Waktu engkau dan saya makan tubuh dan minum darahnya, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. engkau dan saya memberitakan hari kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, Amin, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. amin. Karena itu, Gereja Tuhan, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. orang harus menguji dirinya. Dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Perhatikan ayat 30. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, Banyak yang lemah, banyak yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. dan tidak sedikit yang meninggal. Dengan kata lain, waktu engkau dan saya mengakui tubuhnya, mengakui darahnya, engkau dan saya akan menerima kesembuhan, menerima kesehatan ilahi dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudaraku, berkat yang keempat. Berkat yang kelima. Saudaraku, melalui darahnya, melalui penyalipan Yesus, engkau dan saya menerima perlindungan dari pembinasa. Ibrani 11 ayat 28. Gereja Tuhan, engkau dan saya menerima perlindungan dari pembinasa, dari si jahat. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-28. Haleluya. Saudaraku gereja Tuhan, waktu engkau dan saya percaya kepada darah Yesus, percaya kepada penyalipan Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, terimalah perlindungan dari pembinasa. Ibrani 11 ayat 28. Perlindungan dari pembinasa. Haleluya. Ibrani 11 ayat 28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, Karena iman ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. supaya pembinasa anak-anak sulung tidak menyentuh mereka. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, engkau dan saya akan menerima perlindungan. Ulang lagi Ibrani 11 ayat 28. Saya berdoa gereja Tuhan, umat Tuhan, terimalah perlindungan yang datangnya dari Tuhan. Ibrani 11 ayat 28. Ibrani 11 ayat 28. Amin. Karena iman maka dia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, Karena iman, saudaraku, Musa mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. supaya pembinasa anak-anak sulung jangan membinasakan mereka. Maka Keluaran 12 ayat 13, pemusnah tidak boleh masuk. Waktu engkau dan saya, waktu orang Israel, mereka, saudaraku, mengoleskan darah anak domba Allah, pemusnah tidak boleh masuk. Keluaran 12 ayat 13. Haleluya. Keluaran 12 ayat 13. Amin. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Amin. Apabila aku melihat darah itu, Alkitab berkata, apabila aku melihat darah, maka aku akan lewat daripada kamu. maka aku akan melewat dari kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Alkitab memberikan jaminan tidak akan ada pemusnah, tidak akan ada tulah waktu ada darah anak domba. Bahkan saudaraku, dalam kitab Wahyu 12 ayat 11, gereja Tuhan, bahkan darah Yesus memberikan Anda otoritas, memberikan Anda kuasa atas iblis dan kegelapan. Wahyu 12 ayat 11. Haleluya. Wahyu 12 ayat 11. Amin. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Alkitab berkata, gereja Tuhan, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. dan oleh perkataan kesaksian mereka. Gereja Tuhan bukan kuat, bukan gagah. Jangan pernah menghadapi, saudaraku, kegelapan dengan kekuatan daging, tetapi engkau harus mengalahkannya hanya dengan kuasa darah Yesus dan firman Allah. Berkat yang kelima. Berkat yang keenam, saudaraku, darahnya menyelamatkan kau dan saya dari murka Allah yang akan datang. Roma pasal 5 ayat 9 dan 10. Roma pasal 5 ayat 9 dan 10. Darah Yesus menyelamatkan engkau dan saya dari murka Tuhan yang akan datang. Dengan kata lain, Tuhan datang memberikan engkau mahkota karena engkau dan saya percaya kepada darahnya. Roma 5 ayat 19 dan 20. Roma 5 ayat 9. Amin. Lebih-lebih karena
kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Engkau dan saya telah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita pasti akan diselamatkan Saudaraku yang percaya kepada darah Yesus diselamatkan dan menerima mahkota. dari murka Allah. Engkau dan saya diselamatkan dari murka Tuhan. Jadi ada orang-orang saudaraku yang akan dimurkai, tetapi jangan lupa ada orang-orang yang menerima mahkota yang datangnya dari Tuhan. Yang terakhir, saudara gereja Tuhan, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, berkat yang ketujuh yang terakhir. Saudaraku, darah Yesus memberikan engkau dan saya, haleluya, menerima rejeki yang berlimpah-limpah. Saudara gereja Tuhan, Alkitab berkata dosa membuat manusia bersusah payah mendapatkan rejekinya. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Dosa membuat manusia bersusah payah untuk mendapatkan rejekinya. Tetapi melalui Yesus engkau dan saya dimudahkan, bahkan engkau dan saya menerima kelimpahan, menerima rejeki yang berlimpah dari Tuhan. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian 26 ayat 12. Amin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, Saudaraku, maka menaburlah Ishak di tanah itu. dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat, Gereja Tuhan, Ishak mendapatkan rejeki 100 kali lipat. sebab dia diberkati Tuhan. Sebab dia diberkati Tuhan. Saudara gereja Tuhan, ada Ishak contoh dalam perjanjian lama. Waktu dia bekerja, saudaraku gereja Tuhan, dia tidak mendapatkannya dengan susah payah. Tetapi dia mendapatkannya, saudaraku, oleh karena Allah yang berfirman kepada Ishak, dia mendapatkannya begitu mudah. Dia mendapatkannya 100 kali lipat. Bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 17. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudaraku, Kejadian 3 ayat 17, manusia harus bersusah payah untuk menerima rezekinya. Kejadian 3 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, karena engkau tidak taat. Lanjutkan. jangan makan daripadanya. Amin. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Alkitab berkata tanah terkutuk. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah. Anda lihat gereja Tuhan, manusia harus bersusah payah untuk mendapatkan rezekinya dari tanah. Dosa membuat manusia bersusah payah mendapatkan rezekinya dari Tuhan. Saya ulangi, dosa membuat manusia, haleluya, harus bersusah payah untuk mendapatkan rezekinya. Tetapi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, sebutlah seperti Ishak, dia tidak perlu bersusah payah. Saudara gereja Tuhan, Ishak mendapatkannya begitu mudah, begitu gampang. Saudaraku, dia mendapatkannya dan mendapatkan berkat 100 kali lipat. Saudara gereja Tuhan, bahkan bukan cuma itu. Dosa membuat manusia harus berpeluh untuk mencari makanannya. Kejadian 3:19. Kejadian 3:19. Kejadian 3:19. Amin. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Manusia harus berpeluh untuk mencari makanannya sampai dia mati kembali kepada tanah. Dan itu terjadi kepada Simon Petrus sebelum dia berjumpa dengan Yesus dalam Lukas pasal 5 ayat 5. Itu terjadi kepada Simon Petrus. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, itu kan perjanjian lama. Saudaraku, Lukas pasal 5 menjelaskan bahwa Simon Petrus sudah bekerja keras tetapi tidak ada hasil. Lukas 5 ayat yang kelima. Lukas 5 ayat 5. Amin. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. sepanjang malam kami bekerja keras tapi tidak ada hasil, tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan ayat selanjutnya. Saudaraku, tiba-tiba terjadi kelimpahan rezeki yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Haleluya, amin. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Saudaraku, Simon Petrus menangkap sejumlah besar ikan hari itu, pagi itu. Dia menerima rezeki yang berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, ini berkat yang ketujuh. Melalui darahnya, engkau dan saya gereja Tuhan tidak perlu bersusah payah untuk saudaraku, haleluya, mendapatkan rezekimu. Karena Allah yang memberkati engkau berlimpah-limpah, memberikan engkau rezeki yang berlimpah-limpah. Gereja Tuhan, engkau dan saya harus bekerja. Karena Alkitab berkata, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Tetapi gereja Tuhan, bukan karena engkau bekerja keras dan berpeluh lalu engkau mendapatkannya. Melainkan oleh karena berkat Tuhan, engkau dan saya diberkati berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan, tema khotbah hari ini, berkat di balik salib. Ada 7 berkat Tuhan yang Anda terima waktu engkau dan saya, haleluya, percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Berkat yang pertama, engkau dan saya menerima penebusan melalui darah Yesus yang menjadikan engkau dan saya menjadi orang benar. Yang pertama. Yang kedua, engkau dan saya menerima pembebasan dari kutuk sehingga kita tidak lagi berada di bawah kutuk tetapi kita berada di bawah kelimpahan kasih karunia Tuhan. Yang kedua. Yang ketiga, gereja Tuhan melalui darahnya engkau dan saya menerima persekutuan dengan Allah.
Saudaraku, darahnya adalah akses kepada hadirat Tuhan. Dan gereja Tuhan melalui darahnya engkau dan saya bukan lagi musuh Allah, tetapi engkau dan saya menjadi sahabat-sahabat Allah. Sebutlah seperti Abraham dalam perjanjian lama adalah sahabat Allah, dan murid-murid Yesus dalam perjanjian baru adalah sahabat-sahabat Yesus. Yang ketiga, yang keempat, darahnya memberikan engkau dan saya, haleluya, menerima jaminan berjalan dalam kesehatan dan kesembuhan ilahi. Yang kelima, darahnya memberikan engkau dan saya perlindungan, proteksi dari segala yang jahat, sehingga tidak ada siapapun yang bisa menjamah menyentuh saudara oleh karena darah Yesus. Yang keenam, gereja Tuhan oleh karena darahnya menyelamatkan kau dari murka Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir, darah Yesus memberikan kau dan saya rezeki yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa dan siapkan perjamuan kudus. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, "Ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku." Apakah saudara percaya roti tangan persekutuan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari ucapkan syukur. Oleh tubuh Tuhan, kau dan saya, dosa kita diampuni, dan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, "Ini darahku diberbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku." Apakah saudara percaya cawan persekutuan darah Yesus? Engkau yang percaya minum dengan iman. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan saudara, ucapkan syukur. Ucapkan syukur, angkat tangan saudara. Berkati umatmu Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, kami bersyukur, dan saat ini kami akan membawa persembahan kami, persepuluhan kami, ucapan syukur kami. Kami boleh memberikan dan kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, puji Tuhan. Buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa semalaman, saudara gereja Tuhan, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, ada satu pengumuman yang sangat penting. Jangan lupa, setiap pagi gereja Tuhan kita ada doa fajar dan malamnya ada misbah malam. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun saudara berada, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudaraku, biarlah sepanjang minggu ini engkau dan saya menerima berkat Paskah, berkat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati engkau berlimpah-limpah hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati, berkata, amin, amin, amin. Shalom, God bless you. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.